Hola, ini video episode pertama dari Just Indo. Just Indo itu gue bahas sepak bola lokal, juga timnas lain kali munculnya di sini, di playlist ini. Dan kalian tahu selama hampir 13 bulan karir gue sebagai komentator di TV, tidak pernah bahas sepak bola Indonesia. Pernah sekali atau dua kali 8-9 tahun yang lalu di TV One. Habis itu gue nyerah, gue nggak sanggup. Tapi setelah 8-9 tahun, gue secara mental lebih ngerti, dan kemajuan sepak bola Indonesia sudah lebih bagus dibanding 8-9 tahun yang lalu. Ini juga berhubungan dengan timnas, karena gue selalu bilang timnas yang hebat lahir dari kompetisi hebat. Bagaimana gue bisa menilai timnas kalau gue tidak nonton videonya? Gue siaran di UCTV ya, bukan TV lain, UCTV di IndiHome. Semoga sebaik mungkin, dan gue harus belajar banyak. Pasti gue bikin kesalahan, banyak sekali kesalahan, tapi gue mempertahankan objektivitas gue. Lu boleh kritik bebas, lu punya beda pendapat bebas. Yang jelas gue akan berusaha seobjektif mungkin dan sekritis mungkin. Tapi standar kritis gue itu harus gue turunkan. Beda kalau gue mereview Liga Inggris, La Liga, Belanda, dan lain-lainnya. Oke? Ini harus gue turunkan karena nggak fair juga. Gue turunkan sesuai dengan kualitas Liga Indonesia. Oke? Gue tidak punya favorit, sama sekali nggak ada favorit. Gue punya banyak temen pemain, pemilik yang tersebar di semua, pengurus di semua klub, jadi semua temen gue. Gue hanya menilai dari objektivitas gue. Dan kemarin siaran perdana kebetulan Persib lawan Persela, dan itu pertandingan yang untuk gue di Liga Indonesia cukup menarik. Gue tidak nonton match lainnya karena murni gak ada waktu. Kemarin 3 kali siaran, jadi bener-bener teteran. Maka dari itu sekarang gue bikin 4 video. Oke? Ini video Just Indo pertama, bahas soal Persib dan Persela. Gue harus akui bahwa Persib mengontrol pertandingan. Mereka membangun serangan is very calm. Mereka memanfaatkan ruang di tengah, banyak sekali direct passing. Oke, itu dimanfaatkan. Persela pun tidak main buruk, dalam arti begini. Mereka pada saat membangun serangan, mereka menunjukkan bahwa mereka cukup punya kualitas untuk bisa menyerang. Hanya yang gua agak sedikit kritikan adalah praktis 3 pemain luar, Nakamura, Gabriel, dan Rafinya yang selalu terlibat dalam membangun serangan. Yang lain tidak. Ini yang jadi masalah. Oke. Harusnya pemain lain itu jauh lebih terlibat, sehingga seperti di babak kedua mereka lebih menunjukkan bahwa mereka bisa bermain. Itu praktis selama 90 menit. Oke. Nah, kalau gue mau bahas Persib dulu. Persib, jujur gue tidak punya harapan atau tidak punya bayangan sepak bola Indonesia kalau gue nonton 90 menit seperti apa. Tapi gue cukup surprise bahwa Persib bermain cukup rapi. Cukup rapi dalam arti mereka membangun serangan, passing kiri kanan, tidak selalu crossing, bahkan jarang crossing. Lewat Kim Jeffrey jadi jembatan antara menyerang dan bertahan, melakukan jobnya luar biasa. Kontribusinya banyak banget. Itu pemain, gue nggak tahu dia sebelumnya gimana, tapi pemain ini penting sekali buat Persib kalau dia bisa menunjukkan performa yang konsisten. Oke. Terus ada 2 striker yang memiliki karakter berbeda. Wander Luiz mobile, skillful, mendapatkan peluang pertama ke Febri sayangnya tidak bisa shoot. Jadi lebih mengandalkan kalau dari membangun serangan itu ke Wander Luiz. Castillo, Jeffrey untuk gue masih terlalu pasif, terlalu lambat, dan badannya kayaknya keberatan itu. Dan dia gampang sekali kehilangan bola. Heading kalah padahal dia tinggi banget. Terus agak lembek lah kasarnya. Cuman dia punya visi yang bagus loh. Dia punya one touch-nya bagus, visinya bagus, and passing-nya bagus. Maka dari itu, dari 2 gol, 1 yang dia cetak, 1 yang dia kasih end passing ke Wander Luiz,
itu berkat kontribusi dia. Dia seorang striker yang mungkin dalam 1 jam tidak begitu kelihatan, tapi pada saat dia terlibat itu selalu menghasilkan sebuah serangan yang penting karena dia punya akurasi passing bagus. Hanya mungkin dia bisa lebih keras lagi, lebih tough lagi. Kan ini baru match pertama. Semoga dia akan berubah lah. Di situ Persib akan mendapatkan banyak plus poinnya, untungnya kalau seandainya membangun serangan itu tidak tergantung dari Wanderlui saja. Nah, Febri, gua agak kecewa dengan performa Febri, jelek dan layak diganti. Fred Butuan bermain jauh lebih agresif, lebih bagus. Tapi sekali lagi ini match pertama, Febri pasti akan kembali lagi karena untuk gue Febri salah satu pemain penting, pemain terbaik di Bandung. Bahwa dia sekali-sekali main jelek ya, it happens lah. Messi pun kemarin juga main jelek, apalagi Febri. Ya. Kalau 3 pemain itu perform, ini depannya itu akan sangat berbahaya. Salah satu pemain yang agak kurang itu Vizcara untuk gue terlalu jarang terlibat. Yang gue berharap adalah kerjasama antara si Kim Jeffrey sama Vizcara lebih kompak lagi, dan sama si Umit ya, sama Umit itu bekerjanya harus bisa lebih optimal lagi. Umit bermain cukup bagus by the way sebagai midfielder ya. Ngebloknya bagus, menahan bola bagus, membantu distribusi, tapi kerjasama di tengah itu masih kurang optimal. Kalau itu bisa lebih bagus lagi, mungkin lebih banyak gol kemarin terjadi. Terus lini belakang ya, gue tidak tahu, bahkan nggak pernah dengar jujur ya yang namanya Supardi. Ternyata dia kapten. This guy is so cool. Semua pemain itu harus meniru dia. Sebagai kapten, dia menunjukkan sebuah role model. Gak banyak bicara sebutuhnya. Ada 2 momen yang gue inget yang untuk gue sangat penting. Satu dimana dia kalau nggak salah Rafinya dia tarik jatuh, pelanggaran, oke. Rafinya emosi, dia berdiri tidak menjawab, lari dari area yang mulai emosional panas itu. Nah itu yang harus dilakukan semua orang. Lu bikin pelanggaran, lu salah, lu cabut biar nggak panas lagi. Terus pada saat corner si Victor Igbonevo ya, siapa namanya, Igbonevo dan Nick Kuipers di depan. Di belakang itu si Supardi dapat bola mentah. Yang dia lakukan adalah dia membuang bola. Dan gua akan lakukan sebagai defender hal yang sama. Orang bertanya, kenapa bola tidak ditahan membangun serangan lagi? Dia nggak ada backupnya. Orang terakhir, pemain Persela pada keluar semua. Buat apa ambil risiko? Sementara 2 center back-nya di belakang. Ya buang aja. Itu udah hal yang paling tepat dia lakukan. Ini pemain bermain very efisien, efektif. 1 match tidak begitu kelihatan, tidak terlibat, tapi dia punya timing yang tepat. Kapan dia harus ke depan, kapan dia maju, kapan dia membantu, layak jadi kapten. Ini pemain gue amazed. Dan bahkan kalau gue bilang, gue gak tahu dia umur berapa, berapapun umur dia, kalau gue bilang dia layak masuk ke timnas, menjadi contoh, menjadi sosok sebagai pemain profesional. Back kiri, gue juga impress dengan Ardi ya, kalau gak salah. Ardi itu bermain bagus, cuman darah muda biasa, emosional itu sama sekali nggak perlu. Kalau dia lebih fokus ke permainannya, dia bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi. Jadi secara overall, untuk level Liga Indonesia, untuk gue, Persib kalau bisa mempertahankan permainan seperti ini, itu luar biasa. Apalagi mereka punya 4 naturalisasi luar, 4 pemain asing. Kalau 88 main kan gila gitu tim. Untuk gue Persib adalah salah satu kandidat layak untuk menjadi juara. Persela, jangan berkecil hati. Di akhir-akhir babak kedua kalian membuktikan bahwa kalian bisa bermain bagus. Hanya itu, lebih pemain lokalnya lebih terlibat dari membangun serangan. Itu penting sekali. Nggak bisa mengandalkan Rafinya, Gabriel dan Nakamura doang. Kalau itu bisa dilakukan, tim ini akan meraih, akan mengejutkan lah. Nggak perlu agar di papan bawah.
Tapi ini semua pelajaran match pertama, pelajaran untuk kedua tim. Semoga semua akan lebih baik lagi. Next time gue akan melihat, kalau gue ada waktu ya, waktu gue terbatas ntar malam siaran DPI, melihat Persija main dan Persebaya, tim-tim yang top-topnya lah, sama lawannya seperti apa. Ntar gue lihat, ntar gue review satu persatu, akan gue review. Tapi sabar, gue pasti akan banyak kesalahan, dan pelan-pelan gue harus belajar juga. Oke, thank you for watching.